Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervi Rosmayanti SPD MPD, Pengawas SD Korwil Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Peran pengawas sekolah telah bertransformasi dari sebagai pengendali menjadi pendamping. Guna mendukung peran tersebut, maka pengawas sekolah diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pendampingan. Pendampingan adalah kegiatan pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Salah satu metode relevan yang dapat digunakan oleh pengawas sekolah dalam kegiatan pendampingan adalah dengan CAR. Langkah-langkah pelaksanaan pendampingan dan pembinaan dengan metode CAR yang pertama adalah tahap coaching. Pada tahapan pertama ini, pengawas sekolah melakukan percakapan dengan kepala sekolah yang bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang ada di satuan pendidikan terkait rencana program sekolah yang akan disusun oleh satuan pendidikan binaan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kompetensi guru-gurunya yang akan memberikan dampak ke peserta didik. Langkah yang kedua adalah tahap action atau aksi atau tindakan. Pengawas sekolah melaksanakan pendampingan dan pembinaan sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan dan disepakati bersama dengan kepala sekolah yang menjadi prioritas dari perencanaan program. Prioritas pertama adalah pendampingan pengawas sekolah terhadap kepala sekolah binaan dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kedua, analisis hasil penilaian kinerja guru atau PKG. Pengawas sekolah melakukan analisis hasil PKG, kemudian ditindaklanjuti dalam in-house training. Tindakan atau aksi pendampingan selanjutnya adalah in-house training. IHT ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan analisis hasil PKG yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. IHT ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga meningkatkan kompetensi guru. Yang terakhir, yang menjadi prioritas dari pendampingan dan pembinaan pengawas sekolah melalui metode CAR ini adalah menciptakan satuan pendidikan yang aman dan nyaman dengan program sekolah ramah anak. Tahap reflection. Pada tahapan reflection atau refleksi ini, pengawas sekolah mengajak kepala sekolah dan juga guru untuk menyampaikan 3 hal yang sudah baik yang telah dilakukan, 2 hal yang perlu diperbaiki, serta berkomitmen untuk melaksanakan 5 hal tersebut. Refleksi dilakukan pengawas sekolah setiap prioritas program pendampingan telah selesai dilaksanakan. Selain itu, pengawas sekolah tidak keberatan mendapat masukan atau kritik dari kepala sekolah dan guru pada pelaksanaan tahap refleksi ini. Dalam pelaksanaannya, pendampingan dan pembinaan dengan metode CAR, coaching, action, dan reflection ini pastilah banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, saya berharap semoga hal-hal baik yang telah saya lakukan dapat ditiru dan hal yang kurang baik dapat diperbaiki di kemudian hari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briari Indrastiati, Kepala Sekolah SD 1 Tumpang Rasak, yang dalam hal ini sekolah kami di bawah binaan oleh Ibu Ervi Rosmayanti. Setelah mendapatkan pendampingan dalam pembuatan KOSP yang dilakukan oleh pengawas kami, saya merasakan ada beberapa manfaat yang bisa kami peroleh. Di antaranya yaitu saya memahami bahwa KOSP menjadi bagian yang penting sebagai acuan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan, serta mendapatkan gambaran utuh atau gambaran jelas kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan dan seluruh warga sekolah. Serta manfaat yang lainnya yaitu mempermudah memahami karakteristik siswa
di satuan pendidikan serta mempermudah dalam penyusunan KOSP yang berpusat pada peserta didik. Itu diantaranya manfaat yang kami peroleh dalam pendampingan KOSP oleh Dapin kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yetno selaku Kepala SD 1 Pasuruan Kidul, Korwil, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. SD kami di bawah binaan Ibu RV Rosmayanti SPD MPD, di mana Ibu Rosmayanti ini mempunyai beberapa program yang kaitannya dengan kegiatan di gugus, terutama untuk gugus Manikmoyo. Pas kebetulan SD 1 Pasuruan Kidul itu satu gugus di gugus Manikmoyo. Pada awal tahun ini dari Ibu Pengawas Ibu Rosmayanti mengadakan pendampingan atau WAT di tingkat gugus. Saya selaku kepala sekolah sangat berterima kasih atas pendampingan yang dilakukan oleh beliaunya. Karena apa? Karena dengan adanya pendampingan secara pribadi saya itu sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah, terutama yang kaitannya dengan KBM. Karena dengan adanya pendampingan ini kita selaku penanggung jawab dan sekaligus sebagai pengambil kebijakan, dengan adanya pendampingan ini bila kita mengambil kebijakan juga tidak lepas dari hasil binaan atau pendampingan kan. Dengan adanya pendampingan itu kita punya dasar untuk mengambil kebijakan dalam kegiatan belajar mengajar. Di samping itu untuk guru-guru di SD 1 Pasuruan Kidul dengan adanya pendampingan ini sangat bermanfaat sekali. Karena dimana dengan adanya pendampingan ini guru bisa berperan aktif, itu juga bisa mengembangkan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya selaku pembimbing atau pembina kepada siswa-siswinya. Pendampingan ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk guru-guru. Dengan adanya pendampingan ini perkembangan atau pengembangan untuk KBM itu sangat-sangat pesat sekali. Sehingga anak bisa menyerap dan bisa menerima dengan jelas dan mudah. Dengan adanya pendampingan ini kegiatan belajar mengajar bisa lebih hidup, lebih aktif, dan anak lebih kreatif. Pada kesempatan ini, saya akan menyimpulkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang telah disampaikan oleh pengawas kami, Ibu RV Rosmayanti, SPD SD. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Diferensiasi yang saya terapkan dapat membawa perubahan pada pembiasaan dan hasil belajar. Peserta didik dapat belajar dengan kehendak dan kemauannya sendiri. Setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik merasa lebih dihargai dan didengarkan, karena materi dan aktivitas disesuaikan dengan minat dan pemahaman siswa. Selain itu, dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting guna untuk menciptakan kesetaraan belajar peserta didik. Kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya waktu ini juga selaku Ketua Komite SD 1 Membangun, yang mana SD kami di bawah binaan pengawas sekolah Ibu RV Rosmayanti. Kami merasakan peran pengawas sebagai pendamping di SD 1 Ngembal Kulon. Pengawas sekolah selalu berusaha mendampingi baik kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam mencari solusi permasalahan yang ada di SD 1 Ngembal Kulon. Terima kasih kepada Ibu RV Rosmayanti yang sudah mendedikasikan dengan sepenuh hati dalam mendampingi sekolah binaan SD 1 Ngembal Kulon. Semoga dalam perjalanan dalam pelaksanaan tugas Ibu RV sukses selalu, dan saya terima kasih. Demikian, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.